adalah saksi ahli yang benar-benar hadir di persidangan pengadilan. Sebagaimana diterangkan pada pasal 186. Ya, jadi keterangan ahli yang dimaksud ini adalah apa yang ahli sampaikan di depan persidangan pengadilan. Nah, pertimbangannya mereka ambil itu tidak pernah saksi ahli yang mereka masukkan itu tidak pernah hadir di dalam persidangan. Justru yang hadir itu dihilangkan. Nah, apa itu namanya? Sekarang mereka ini kan hakim, mengadili orang yang memalsukan, memberi keterangan palsu di atas akta otentik. Mereka itu menghukum. Hakim itu memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Itu dianggap kejahatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Coba bayangkan, mereka itu menghukum orang yang memalsukan, tetapi mereka sendiri melakukan pemalsuan. Ini namanya apa? Bukankah itu bodoh dan dungu? Ini tidak bisa dimasukkan sebagai undang-undang ITE, pelanggaran undang-undang ITE. Karena kenapa? Memang faktanya begitu. Nah, gitu. Jadi, saudara sekalian, yang namanya laporan. Nah, ini perlu saya terangkan. Laporan polisi dan pengaduan itu sudah diatur. Ya. Siapa yang boleh melapor, siapa yang boleh mengadu, sudah diatur juga di dalam KUHP. Jadi kalau ada orang yang diperiksa atau yang terperiksa atas laporan orang yang tidak langsung mengalami kerugian atau yang tidak mengalami apapun, itu tidak bisa. Jadi harap difahami, dalam perbuatan pidana ketika ada pelapor, ya, orang lain yang ada hubungannya dengan kejadian, kita sebagai terlapor ini harus protes. Bagaimana mungkin Anda bisa memproses perkara ini, ya, nggak ada hubungannya dengan saya, ya. Misalnya kita ini habis tempeleng orang, ya kan? Kita habis menganiaya orang. Ternyata yang datang melapor itu adalah pengacara. Pengacara itu dalam perkara pidana tidak bisa menjadi mewakili. Pengacara dalam perkara pidana hanya bisa kedudukannya sebagai pendamping, penasehat hukum, atau konsultan hukum. Nah, anehnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada waktu itu, ketua pengadilan memberikan surat tugas kepada pegawainya untuk melaporkan saya. Anehnya, polisi memproses karena ketua pengadilan. Nah, ini yang kita harus kritisi, kita harus lawan. Jadi kepada masyarakat, perlu saya sampaikan, Anda belajarlah ilmu hukum melalui KUHP. Sehingga Anda tidak selalu harus dihantui oleh kejadian-kejadian yang aneh. Anda tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk meminta bantuan pengacara kalau Anda sudah punya senjatanya. Begitu ada panggilan dari polisi, Anda sebagai terlapor, sebagai warga negara Indonesia, pertama-tama terima laporan itu. Kemudian Anda datangi kepada kepolisian. Jangan dulu memberikan keterangan apa-apa selain daripada bertanya siapa pelapornya. Apa kerugian pelapor? Bagaimana proses terjadinya? Dan kenapa harus terjadi? Karena apa? Di dalam undang-undang kita yang diatur oleh KUH pidana, satu, yang di pasal 1, tidak boleh ada seorang pun yang dihukum apabila tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan arti lain, tidak ada seorang pun yang boleh dihukum apabila tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau misalnya tidak ada undang-undang yang mengatur, tiba-tiba orang dihukum, tidak boleh, melanggar hak asasi. Ya? Itu. Jadi sekali lagi, pada pasal 1 ayat 1, itu namanya asas legalitas.
Ini perlu diketahui. Ini KUHP bukan apa? KUHP bukan KUHP. Pasal 1 ayat 1 di KUHP menerangkan begitu. Kemudian di pasal 48 dan 49 ya, seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana tetapi dalam keadaan terpaksa. Namanya overmah. Misalnya dia terdesak. Terdesak oleh apa? Perampok. Dia nggak bisa lari. Kalau dia lari dia mati. Terpaksa daripada saya mati, ya saya lawan. Mati perampoknya. Itu namanya overmah. Seperti yang pernah diselamatkan oleh Pak Mahfud MD. Ada orang Madura yang di apa ini oleh apa ini motor-motor apa itu namanya? Dibegal sama apa ini? Dia orang jago silat, dia ada seorang masyarakat dibegal, dia itu jago silat. Habis itu dia melawan ke begalnya, terus begal itu mati. Nah, setelah mati begalnya, keluarga dari begal menuntut, melapor ke kepolisian untuk menangkap si pembunuh. Pembunuh itu yang dibegal tadi sebagai korban. Dia pintar karate, pintar silat. Kemudian setelah laporan itu polisi terima. Ini salah satu contoh. Polisi terima dan anak ini ditahan, si pembunuh. Setelah Pak Mahfud turun tangan, akhirnya apa? Anak itu malah dikasih penghargaan. Nah, coba bayangkan. Ini kan berarti polisinya kan dungu. Kenapa undang-undangnya sudah ada tapi ada itu? Itu satu. Jadi pasal 48 dan 49 itu mengatur. Ketika kita berbuat pidana, ada perbuatan pidana yang tidak dipidana. Sama juga dengan polisi atau pejabat lain. Masuk pelaku yang tidak memiliki gangguan kejiwaan itu tidak bisa dipidana. Ya. Kemudian ada lagi pasal 50 dan 51. Ini adalah orang yang diberikan kewenangan undang-undang, kemudian dia melakukan perbuatan yang dianggap perbuatan pidana, bisa tidak dipidana. Misalnya polisi dalam menegakkan yang namanya Kamtibmas ketemu rampok sudah dikasih peringatan, lari malah melawan. Apa yang dilakukan? Dia dor, mati. Apakah ada seorang polisi yang membunuh pencuri, perampok, lantas dipenjara? Tidak ada. Kayak seperti teroris dibunuh, tidak ada penjaranya. Itu adalah merupakan pengecualian. Jadi teman-teman perlu memahami itu. Kalau ada yang pernah kita dengar itu, ada seorang yang karena mempertaruhkan nyawanya karena pacarnya diperkosa, kemudian dibunuh, di penjara, itu jadi rame. Akhirnya dibebaskan. Jadi aneh di kita ini. Makanya mulai dari sekarang kepada masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial, tolong jangan remehkan ini video-video edukasi yang saya berikan. Anda membutuhkan itu. Anda perlu tahu. Anda bukan hanya perlu nonton film, bukan hanya perlu mengikuti video-video lucu-lucu, ya, atraktif, tapi Anda perlu ilmu hukum. Kenapa? Karena semua aktivitas kita diatur berdasarkan hukum. Jadi jangan remehkan itu. Perlu Anda mengerti. Saya pesankan kepada seluruh masyarakat, rame-ramelah membeli namanya buku KUHP. Anda pelajari. Karena undang-undang itu berlaku, undang-undang itu berlaku dan di dalam dunia peradilan. Jadi misalnya ada undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang migas, undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang ini dan itu. Kan banyak sekali kita lihat sekarang ini. Para pemakai narkoba itu dipenjara. Ya kan? Penjara sekian tahun. Mereka hanya pakai, mereka dituduh jadi pengedar. Ya? Rehab. Kemudian mereka itu harus dipenjara, direhab. Rehab itu bayar. Nah,
Orang susah, orang miskin. Dia ini korban. Korban. Misalnya, saya ini tidak bisa, kalau saya tidak ngantar ini barang ke sana, saya dibunuh. Kurir. Ya, saya dibunuh, Pak. Terpaksa saya antar. Sekarang bagaimana bisa dia ini, kalau dia nggak ngerti hukum, dia manut saja. Oh iya. Tapi kalau dia bisa buktikan bahwa saya ini, Pak, keluarganya itu sedang tersandra. Kalau saya tidak kirim ini barang ke sana, saya ingin keluarga mati. Siapa ini? Asal Anda bisa buktikan, bukan karangan, ya toh? Kemudian, ya, saya tidak sengaja, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Ini saya ditawarin rokok. Saya ditawarin permen. Siapa? Ini, Pak. Atau saya dihipnotis. Kemudian saya mencicipi itu makanan. Ternyata kok lancar di leher. Saya telan, misalnya, ya kan? Yang penting Anda punya barang bukti bahwa Anda benar-benar tidak ada niat. Karena perbuatan pidana itu pertama-tama kejahatan, yang disebut kejahatan harus ada mens rea. Niat untuk melakukan kesalahan. Jadi penting sekali saudara-saudaraku mengerti, mengikuti video-video saya ini, ya. Jadi saya bukannya memaksa Anda, tapi saya menyediakan waktu untuk memberikan edukasi, hendaknya dimanfaatkan, ya. Jadi KUHP itu sangat penting, penting sekali. Karena kenapa? Kita kalau berbicara masalah hukum, kita bicara masalah peradilan. Jadi Anda tidak usah terlalu takut menganggap pasal ini. Yang penting begini, Anda tahu bahwa pelanggaran Anda itu hanya bisa dihukum apabila sudah ada putusan dari pengadilan. Ya kan? Nah, pengadilan itu sendiri tidak bisa mengadili kalau tidak ada pelimpahan dari jaksa. Jaksa itu sendiri tidak bisa melimpahkan ke pengadilan kalau tidak ada proses yang lengkap, baik material maupun formal yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Ini yang dimaksud. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya memberikan Anda ini rahasia yang menjadi modalnya, jeroannya para pengacara. Sekaligus juga memberikan pelatihan kepada teman-teman pengacara yang maaf saja karena banyaknya pengacara sekarang ini, ya, maka banyak sekali teman-teman saya, junior saya, atau senior saya yang jarang berperkara, bersidang. Kalaupun bersidang hanya ngekor saja. Perkara orang lain, dia dapat limpahan atau substitusi, akhirnya dia ikut. Tapi dia nggak tahu pokok perkaranya. Nah, saya memberikan edukasi ini bukan karena saya pintar, bukan. Saya sudah menjadi pengacara. Harap dipahami, saya berpraktek menjadi orang lapangan, ya, tapi bukan baju advokat, itu sejak tahun 88. Jadi harap difahami. Saya punya pengalaman, ya, terhadap hubungan masyarakat sejak dari tahun 88. Nah, nanti tahun 2011 saya mulai masuk kepada industri kepengacaraan, tapi saya belum jadi advokat. Ya kan? Setelah sudah tahun 2000, di atas tahun 2010, barulah saya mulai menggeluti menjadi advokat. Ya, dari 2011 saya sudah masuk ke itu, nanti di atasnya itu saya sudah mulai, akhirnya saya jadi advokat. Jadi baju saya sekarang ini, baju advokat itu sah, bukan palsu. Saya tidak punya ijazah palsu. Anda lihat. Makanya saya bilang, mana mungkin ada orang dituduh mencuri, sedangkan barang hilang nggak ada. Sama dengan saya. Saya dituduh memalsukan ijazah atau mempunyai gelar palsu, padahal tidak ada ijazah yang dipalsukan. Kalau mau menggelar undang-undang sistem kan harus ada fisiknya. Fisik bahwa ini ijazah palsu nih. Nah, ini sebagai barang bukti. Nah, polisi dalam hal ini penyidik yang menangani perkara saya, mereka itu ujuk-ujuk langsung main sapu bersih. Nah, dan Kopertis Dikti tidak pernah bilang bahwa Pak Pun memiliki jasa palsu. Kopertis
dan apa ini? Menristek Dikti sama Kopertis tidak pernah memberikan informasi kepada penyidik saya punya ijazah palsu. Kalau soal ijazah palsu atau gelar palsu kan yang harusnya keberatan kan kampus melaporkan universitas karena mereka merasa Pak Gun mencemarkan nama baik kampus tersebut dengan memalsukan ijazahnya. Ngaku. Sekarang saya tidak pernah melihatnya, saya tidak pernah. Tapi saya dituduh. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan. Saya sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, advokat lagi. Itu apa namanya? Kalau misalnya penyidik membuat suatu asumsi, ya, langsung saya ini dituduh oleh jaksa, didakwa oleh jaksa, saya memalsukan ijazah. Dan dihukum tidak ada kata-kata asumsi. Apa itu katanya diduga katanya ya nggak bisa asumsi. Ini pelajaran buat saudara-saudara bahwa di dalam hukum pidana itu pidana tidak mengenal atau hukum itu tidak mengenal asumsi. Katanya. Ya. Hanya mendapatkan informasi dari orang. Jadi begini, mereka mengerti saya sudah mempunyai perusahaan hukum sejak dari tahun 2011. Tahun 99. Sedangkan pada waktu itu saya belum punya gelar. Loh kok bisa saya punya perusahaan? Loh kalau punya perusahaan itu udah tamat SD pun boleh. Nah, yang menjadi pelapor ini seolah-olah dianggapnya pada saya membuat perusahaan itu harus punya ijazah sarjana hukum. Karena saya punya perusahaan hukum sejak tahun 99. Loh, mereka membandingkan dengan asumsi sama ijazah saya yang terbit di atas tahun 2010 itu. Nah, jadi anggapnya, loh, ijazahnya Bapak ini baru tahun 2000 sekian. Ya, kemudian kok dulu sudah punya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita bilang dungu dan tolol serta bodoh. Bagaimana mungkin kamu membandingkan dengan tidak ada pembandingnya? Ya kan? Aneh toh. Sekarang dan juga lucunya penyidik datang ke Jakarta sampai ke Universitas Krisdayanti. Itu coba saking ngototnya penyidik ingin menjatuhkan atau merusak saya, mereka datang ke Unkris Dwi Payana di Jakarta. Hanya karena lihat status di Facebooknya Pak Gun pernah kuliah di Universitas Unkris Dwi Payana. Dia datang. Itulah yang kadang-kadang bikin kita miris. Itu mereka dibayar oleh negara. Hanya karena lihat di Facebook ada tulisan di profilnya Pak Gun. Memang saya pernah kuliah di sana. Mereka itu membayangkan, wah ini Pak Guntual ini memalsukan ijazah Unkris Dwi Payana. Nah Unkris Dwi Payana tidak pernah menerbitkan bahwa oh ini ada ijazah palsu. Tidak ada. Ini yang jadi dan Universitas Unkris Dwi Payana tidak pernah merasa dirugikan atas apa yang telah ditulis di Facebook. Banyak loh orang-orang menulis universitas di Facebook, banyak loh universitas. Belum tentu apa? Universitas Trisakti inilah belum tentu dia kuliah di sana. Jadi begini, saudara sekalian, kita itu perlu belajar hukum. Tidak ada cara lain selain daripada harus memahami hukum. Ilmu hukum yang harus Anda pelajari apa? KUHP. Karena biarpun Anda ahli pidana, Anda ahli perlata, kalau Anda tidak mengerti tentang KUHP, hukum acara, ya itu sulit. Jadi lebih baik Anda mengerti yang lain, yang penting Anda mengerti KUHP-nya. Kenapa? Begitu polisi datang, Pak, sudah sesuai dengan aturan KUHP dah? Kamu ikut, jangan Pak. Anda digaji oleh negara pakai uang saya rakyat. Ya, Anda tidur pun sakit tergeletak berbulan-bulan di rumah sakit, Anda akan dibayar terus. Tapi nggak bisa Anda jalankan itu. Saya nggak mau. Kalau dia tetap maksa, minta ditembak. Apakah penyidik itu punya kewenangan untuk menembak orang kalau nggak mau? Karena cara yang curang? Nggak ada. Jadi mari saudara-saudara sekalian, kita budayakan perlawanan dengan minta ditembak, minta disediakan rubut tembak. Ya, karena polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat.
ketika polisi itu menembak orang karena mempertahankan harkat martabat dan kehormatannya, maka polisi itu akan dipenjara. Ya, Anda nggak usah khawatir. Dan jangan juga polisi karena slogan mengayomi masyarakat, jangan buat juga menakut-nakuti masyarakat kecil yang di bawah. Oke, jadi masyarakat itu jangan takut dengan polisi punya senjata. Ya, nggak usah takut. Apalagi bajunya, Ya. coklat. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa ruang lingkup KUHP itu mengatur tentang perilaku penyidik. Mengatur, maksudnya perilaku, maksudnya pekerjaan penyidik dalam hal menyidik. Mengatur pekerjaan jaksa dalam hal menjadi jaksa peneliti dan penuntut umum. Mengatur pekerjaan hakim dalam rangka mengadili perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Itu KUHP mengatur. Jadi kalau tidak sesuai dengan KUHP, Anda boleh tolak. Menolak ini kan bukan berarti kita arogan. Kita mempertahankan hak kita. Jadi dengan kata lain, selama ini kan kita hanya bisa protes. Protes, kemudian ada hakim yang mengatakan, kalau kamu tidak puas, kamu bisa mengajukan proses hukum selanjutnya. Itu ajaran bodoh itu. Jadi begini, proses peradilan yang paling adil terbuka adalah melalui peradilan tingkat pertama. Karena di situ digelar. Di situ seseorang yang dituduh melakukan kejahatan diperiksa. Di situ seseorang yang membuat laporan yang dituduh sebagai korban, yang dianggap sebagai korban diperiksa. Itu di pengadilan. Nah, kalau sudah dibanding, itu sudah bukan pengadilan terbuka, itu sudah tertutup, hanya mengadili hakim. Pengadilan tinggi. Ya, itu pengadilan tinggi. Prosesnya, formilnya gimana gitu. Misalnya hakimnya curang, cuma gitu. Ini tidak terlalu signifikan. Justru pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama itu harus menunjukkan benar-benar profesionalisme. Ingat, di dalam undang-undang kehakiman, kekuasaan kehakiman, kemudian di dalam undang-undang dasar 45, ya, itu jelas-jelas, serta di dalam KUHP, ya, di dalam KUHP itu diterangkan bahwa hakim harus hakim yang memiliki integritas Dan netral. Dia harus jujur, profesional dan bersih, Dan netral. serta tidak memihak. Jadi ketika Anda menjadi orang-orang yang berperkara kemudian hakimnya curang, langsung protes di situ. Bapak hakim, nggak boleh begini. Kami ini masyarakat ngerti hukum. Bapak jangan Dan permainkan. jangan takut kalau diusir. Jangan takut kalau diusir, lawan aja. Harus ingat, baik pengadilan perdata, terlebih-lebih pidana maupun tata usaha. Kalau nggak benar langsung dilawan, ditolak. Karena mereka manusia biasa, ya. Kadang akan diancam contempt of court. Jangan takut ancaman contempt of court ketika Anda adalah pihak yang berkepentingan. Kecuali kalau misalnya saya ini tamu, saya datang, ya boleh. Kita harus lawan, kita luruskan. Mereka-mereka yang membuat undang-undang ini nggak ngerti. Dan mereka-mereka yang menjadi pelaku-pelaku ini nggak ngerti. Nah, mulai dari sekarang, saya tentu mengharapkan kepada masyarakat, Dan para para advokat betul-betul menguasai namanya KUHP. KUHP dikuasai, bacalah berkali-kali. Kalau bisa, kita ini membaca, kita hafalkan. Oh, apa yang namanya penyelidikan, apa yang namanya penyidikan, apa yang namanya dakwaan, apa yang namanya penuntutan, apa tugasnya penyidik, apa kewenangannya penyidik, apa tugasnya JPU, apa kewenangan JPU, apa tugas hakim, apa kewenangan hakim. Ya, dan ingat, sekali lagi saya perlu beritahukan, tidak boleh, dilarang membawa senjata tajam biarpun polisi. Tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api di dalam persidangan. Itu dilarang oleh KUHP mengatur itu. Jadi kalau Anda bisa saksikan video saya yang di pengadilan, itu ada polisi yang membawa senjata masuk ke dalam. Itu sebenarnya sudah melanggar itu, laras panjang. Tidak boleh.
polisi hanya boleh membawa senjata laras panjang di luar pengadilan, di luar persidangan. Nah, ini sempat ada. Saya juga dalam kesempatan ini saya ingin peringatkan pada masyarakat dan mengkritisi kepada hakim dan pengadilan bahwa itu terbukti ada yang masuk ke dalam ruang sidang pada waktu saya lagi ngamuk-ngamuk. Jadi itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Barangkali dari Dan untuk Pak rekan Michael. sejawat Ya, pengacara, maju. rekan sejawat sebagai Advokat. advokat, jika kalian sudah duduk di pengadilan sidang, belalah benar-benar klien Anda. Jika ada yang hakim salah mengucapkan, maka kalian para pengacara luruskan. Jangan manut-manut aja pada hakim. Dan juga terutama terakhir untuk kaum milenial, jangan mudah juga jangan Mudah terpengaruh oleh pergaulan sekarang, apalagi pergaulan sekarang semakin bebas dengan menggunakan narkoba, sabu-sabu, dan jangan juga mau ditawarin, ada orang menawari pekerjaan seperti nawari bayaran besar, gaji besar, terus suruh antar paket paket jadi kurir. Tolong diceritakan, mungkin ada pertanyaan. Sekian. Oke. Ya? Bisa dilanjut ya Pak? Ya, silakan. Terakhir. Oh, ada pertanyaan. Pak, Dari saudara Benny Casanova. ya. Kebetulan Pertanyaan apa? beliau sedang melihat. Pak, saya mau bertanya, saudara ditangkap polisi karena membeli HP. Tidak tahu kalau HP tersebut curian. Sama saudara HP itu dijual ke temannya. Ya. Jadi, saudara saya ditahan 3 hari. Ah. Kalau bebas, Kanit minta 35 juta. Ya. Itu sudah pelanggaran. Inilah yang kadang-kadang miris. Bahwa orang yang membeli dengan cara wajar dan dia benar-benar tidak tahu kalau barang itu curian, lantas dituduh mencuri. Penada. Dituduh jadi penada. Tolong, itu harus dilawan. Jadi misalnya gini, saya ini memang uangnya cuma ada 1 juta. Saya tidak pernah menyuruh orang atau saya tidak pernah mencari-cari orang untuk mencuri nanti saya beli. Karena penada itu adalah pertama, sifat penada, tolong diperhatikannya. Sifat penada itu adalah mereka berkawan dengan penjual, kemudian pembeli itu menyuruh. Ya, artinya ada mens rea. Kalau kamu bisa ambilkan itu, saya akan bayar. Nah, kalau misalnya orang nggak tahu, jadi ini saudara perlu mempelajari di KUHP. Itu harus jelas, ya. Kalau Anda masih kurang di KUHP, ada di Perkaba nomor berapa ya? Nomor 3 tahun 2014. Di halaman nomor 3 tahun 2014 di halaman 12 lampiran. Itu ada. Jadi perbuatan pidana yang disangka kepada seseorang harus jelas motifnya apa. Karena pidana kejahatan, pidana itu adalah kejahatan. Harus ada motif. Harus ada mens rea, ya. Kemudian ada bukti pendukung, ya. Jadi ada motivasi, kemudian ada namanya apa? Apa ini? Ada memang indikasinya sudah cukup jelas. Jadi Anda ini yang membeli barang yang tidak tahu yang benar-benar tidak tahu kalau itu barang curian, jangan mau. Cukup hati-hati. Ya, jangan mau. Karena kenapa? Motifnya apa? Kemudian kenapa bisa terjadi? Kemudian bagaimana prosesnya, itu ada rumusnya. Jadi jangan mau asal orang dikambing hitamkan begitu, jangan mau. Ya,
Jadi saya rasa itu saudara Anda itu tidak salah. Itu namanya kriminalisasi. Penyidik itu atau kanit itu memang lagi cari uang. Kalau bisa dilaporkan ke Propam, ya, bahwa dia ingin memeras supaya dipecat. Oke? Dan Itu tidak boleh, itu pelanggaran. saya tambah ya. Modus, jadi motif dan modus. Jadi ingat ya, kejahatan itu yang namanya kriminal ada motif, ada modus. Modus, kalau motif itu motivasi, kalau modus itu modus operandi. Ya, kenapa bisa terjadi? Bagaimana caranya? Siapa pelakunya? Apa yang menjadi barang ininya? Dan siapa korbannya? Silakan. Dan satu ya, dan juga ini khusus tadi ya, masuk apa saran aja ya. Dan juga jangan mudah percaya lihat HP harga murah di Facebook. Kan kita juga harus waspada. Itu kan belum tahu itu barang curian kah atau second kah, kan kita nggak tahu karena tergiur murah. Nah itu aja sih. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda melihat, maksudnya kalau Anda menemukan ada penawaran di Facebook Dan di harganya tidak wajar, hati-hati. Namun pun kalau begitu, asal ditawarkan di Facebook kemudian Anda beli, sebetulnya Anda tidak melakukan kejahatan. Karena kenapa? Anda tidak punya motif dan modus Anda tidak ada. Anda hanya mencari murah. Ya, saya rasa gitu. Ada lagi? Oh ini Pak, ini dari saya pribadi sendiri. Kenapa kok di Indonesia ini banyak sekali kasus kriminalisasi yang menimpa orang kecil? Contohnya yang tempo hari ada yang sempat juga dibahas oleh Ibu Tuti, yang di Makassar kalau tidak salah ada nelayan, dia dikriminalisasi karena menolak menyobek amplop, padahal dia tidak tahu di dalamnya itu isinya uang. Dia kena pasal perobekan uang. Itu kenapa kok seperti itu ya? Jadi begini, itulah yang saya maksud itu dungu, bodoh dan tolol. Mereka punya kewenangan untuk memeriksa, untuk menyita, untuk menuduh. Mentersangkakan orang itu kan menuduh, ya kan? Kemudian mereka bisa menahan, menangkap, memenjarakan orang. Mereka punya kewenangan, tetapi mereka itu tidak mengerti KUHP. Karena itulah maka perlu difahami bahwa yang paling terpenting di sini namanya pidana adalah modus dan motif. Apa modusnya? Apa motifnya? Karena pidana itu tidak bisa muncul tiba-tiba. Ya, kalau ada pidana yang muncul tiba-tiba itu bisa jadi kulfa. Misalnya pelanggaran lalu lintas, itu pidananya pidana ringan itu. piring. Ya, lalu lintas, ya itu tipiring. Atau ya sidangnya sidang singkat, ya, oke? Ada lagi? Sudah mungkin itu dulu Pak. Ya, oke. Oke, silakan. Mungkin oh ya, sebelum diakhiri mungkin Pak Guntuan dan Pak Michael ingin menyampaikan sesuatu terkait pandangan hukum sebelum live session ini ditutup. Edukasi ini silakan, mungkin ada sampaikan sesuatu untuk masyarakat agar masyarakat kedepannya bisa lebih aware atau apa, bisa disampaikan. Silakan Pak Michael. Ini apa? Jadi, Silakan menyampaikan sesuatu closing statement Untuk masyarakat. untuk masyarakat, apa yang perlu di ya kalau saya sih untuk pada kaum milenial dan masyarakat Indonesia cukup harus paham, sadar tentang hukum, karena keseharian hidup sehari-hari kan Diatur diatur oleh undang-undang dan semua adalah hukum. dan juga masyarakat harus sadar bahwa kita tinggal di tempat yang Diatur undang-undang dan berdasarkan hukum. berdasarkan hukum. Oke.
Ya, terima kasih. Dari saya ini, saya ingin menekankan terutama kaum milenial. Ya, kaum milenial ini kan kaum generasi muda yang bakal memimpin bangsa ini ke depan. Ya, pertama-tama sadarlah bahwa negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum. Keuntungan kita, negara hukum, tidak seorang pun ada yang boleh dihukum tanpa melalui proses hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang paling terpenting di sini adalah masyarakat itu harus sadar bahwa masyarakat punya hak. Haknya diatur oleh undang-undang. Meskipun punya kewajiban, tapi hanya lebih banyak. Dan masyarakat itu berdaulat. Kemudian, tidak lupa saya pesankan kepada pemerintah. Dalam hal ini, para pemangku jabatan yang memiliki wewenang. Tolong mensortir itu calon-calon penyidik yang benar-benar profesional menguasai KUHP. Jangan terlalu detail yang macam-macam. KUHP dulu. Karena KUHP-nya sudah bagus, tapi mereka selama ini hanya jalankan sekitar 15%. Jadi pura-pura tidak tahu. Kemudian masyarakat sudah waktunya kita bersatu. Ya, bersatu bangkit. Jangan pernah ada lagi masyarakat yang mengatakan saya nggak ngerti hukum, saya buta hukum. Masa bodoh. Ya, karena apa-apa diatur menurut hukum. Walaupun Anda ada di desa, di kampung, tetap ada hukum Anda punya kehidupan diatur sama hukum. Nah, sekali lagi ikutilah video ini melalui YouTube Pengacara Guntur Laremba. Kemudian Anda bisa bertanya melalui telepon, ya, kami bisa menjawab. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini Anda bisa menerima dengan baik. Kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak dalam posisi untuk menyinggung Anda, tidak dalam posisi menyerang institusi. Saya tidak pernah menghina, dan ini bukanlah suatu pelanggaran undang-undang ITE. Kepada masyarakat, jangan takut undang-undang ITE. Ya, jangan takut. Sekarang sudah waktunya kita ini harus menunjukkan bahwa saya tidak bodoh. Ya. Saya akan akhiri di sini, kita akan ketemu di video selanjutnya. Ikuti YouTube Pengacara Guntur Laremba. Tonton videonya, subscribe, kemudian Anda tekan belnya, lalu like dan bagikan kepada publik atau kepada grup-grup Anda. Saya Pengacara Guntur Laremba mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Terima kasih.